Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan nama saya Rafi Gunawan. Saya dari Prodi Akuntansi semester 3. Saya di sini mendapatkan studi kasus tentang pengauditan. Bisa dilihat di sini ya. Di sini ada beberapa studi kasus dan menimbulkan beberapa pertanyaan. Di sini ada 4 pertanyaan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, di sini jawaban yang sudah saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Jawaban yang pertama yaitu analisis ekosistem pengatur. Jadi laporan keuangan 2018 PT Garuda Indonesia menunjukkan bagaimana aturan audit Indonesia menjaga pasar modal tetap jujur dan dapat dipercaya. Dalam ekosistem ini, integritas pasar modal dijaga oleh lembaga yang berfungsi dan memainkan peran yang berkelanjutan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau bisa dipersingkat OJK sebagai pengawas pasar modal, Pusat Pengembangan Profesional Keuangan P2PK. Oke, meskipun mereka semua berbeda dan melakukan pekerjaan mereka sendiri, ketiga organisasi ramah hijau ini menjaga buku-buku mereka, memastikan semuanya naik untuk menghabisi sebagai lembaga negara independen. Pekerjaan utama OJK adalah mengawasi semua hal yang terjadi di dunia jasa keuangan, seperti perusahaan yang diperdagangkan secara publik di Bursa Efek Indonesia. Dalam kasus Garuda, OJK menemukan bahwa laporan keuangan 2018 tidak menunjukkan situasi keuangan yang sebenarnya karena mereka menghitung pendapatan dari kesepakatan teknologi Mahata Aero yang tidak sesuai dengan aturan kapan harus mengakui hal itu. Garuda menghasilkan uang meskipun bagian jet itu masih kehilangan uang. Jadi OJK menampar perusahaan dengan denda 100 juta. Ditambah jumlah yang sama untuk setiap orang di dewan yang mendatangi laporan. Selain itu, OJK juga ingin Garuda mengubah laporan keuangan agar sesuai dengan aturan akuntansi yang biasa. Sementara itu, P2PK ada kunci dalam memastikan auditor publik melakukan pekerjaan mereka dengan benar dan menjaga keadaan. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memelihara, mengawasi, dan mempertahankan disiplin perusahaan akuntan publik yang mengaudit perusahaan publik. Dalam kasus Garuda, P2PK menemukan bahwa auditor dari Kap Tanubrata, Sutantanto, Fahmi, Bambang, dan partner dan mitra audit mereka, Cancer Sirum P2PK berpendapat bahwa atas penilaian risiko ini dan bukti audit seperti yang dikatakan SA 315 dan SA 500. Akibatnya, P2PK memukul Cancer Sirum Mapea dengan membekukan 12 bulan pada izin latihan mereka dan memberi Kap Tanubrata peringatan keras untuk meningkatkan permainan mereka dalam kontor kualitas IAV sebagai asosiasi profesional akuntan publik. Memiliki peran unik dibandingkan dengan 2 organisasi lainnya, tapi tidak memiliki kekuatan untuk menampar sanksi pada siapapun. Tetapi ini sangat penting untuk menetapkan aturan dasar bagi akuntan di Indonesia. Dalam kasus Garuda, pekerjaan IAP pada dasarnya adalah memberi auditor buku panduan tentang cara berpegang pada aturan untuk berhati-hati, tetapi tidak memihak dan mempertanyakan barang secara kritis. Referensi utama untuk P2PK dalam menilai pelanggaran auditor dan memutuskan sanksi adalah standar dan pedoman dari IAP. Jadi ketika melihat situasi Garuda, jelas bagaimana petinggi di OJK, P2PK, dan IAP bekerja bersama untuk menjaga pertanyaan keuangan tetap jujur dan dapat dipercaya. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2.
Dalam kasus audit laporan keuangan PT Garuda Indonesia 2018, auditor jelas melanggar beberapa aturan utama dan standar profesional. Kesalahan akuntan publik bukan hanya tentang hal-hal teknologi. Mereka juga mengungkapkan kurangnya profesionalisme dan etika dalam pendekatan auditor. Pelanggaran ini mencakup 3 bidang besar: aturan umum, aturan kerja di tempat, dan cara melaporkan barang-barang. Kedua, pekerjaan auditor tidak memiliki kedalaman dan ketelitian yang diperlukan. Mereka mendapatkan catatan pendapatan dari kontak kerjasama besar dengan mata tanpa benar-benar memeriksa. Meskipun itu masalah besar dan sangat berisiko, sepertinya auditor tidak terlalu tangguh pada data manajemen. Mungkin mereka tidak menggali cukup dalam untuk memeriksa apakah semuanya sah. Sebagai tambahan, independensi auditor agak siap untuk diperdebatkan. Kedekatan auditor dengan manajemen berarti pendapat akhir mereka tidak benar-benar menunjukkan situasi keuangan yang sebenarnya. Auditor tidak merencanakan pekerjaan lapangan mereka dengan cukup baik dan tidak benar-benar mendapatkan resiko dengan benar. Mereka melanggar aturan SA 315 karena mereka tidak dapat melihat bahwa kesepakatan Mahathir dapat mengacaukan laporan keuangan waktu yang tepat. Kadang-kadang auditor tidak mengumpulkan cukup bukti untuk mendukung teman mereka. Kasus ini membuktikan bahwa audit Garuda tidak hanya salah karena kesalahan kecil, tapi karena banyak slip up profesional. Auditor tidak berpegang pada nilai-nilai ini dari kerjaannya, yang semuanya skeptis, mandiri, mitra, dan menempatkan masyarakat sebelum kebutuhan klien. Dari sini kita dapat melihat bahwa menjadi auditor bukan hanya tentang menandai daftar periksa, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan publik dan reputasi bidang akuntansi publik tetap ada. Saran-saran utuh. Selanjutnya jawaban yang ketiga. Kegagalan sistemik PS individu. Jawaban yang ketiga. Kegagalan sistemik PS individu. Sanksi dan kedua PK bukan hanya tentang cancer sirumafea. Mereka juga mengejar Anubrata dan geng. Melihat apa kekacauan audit ini dipandang sebagai masalah besar di seluruh perusahaan, bukan hanya kesalahan sekali saja. Jadi, kualitas sistem kontrol satu pada dasarnya adalah sekelompok pedoman dan hal-hal memastikan semuanya ada di depan saatnya untuk diaudit. Kegagalan audit dalam negara Indonesia tidak hanya disebabkan auditor individu atau tahap audit, tapi merupakan bentuk kegagalan sistemik dalam aplikasi dan kontrol kualitas tingkat perusahaan akuntan publik. Ternyata keberatan tim di Babang dan Partners tidak cukup mendapatkan masalah, dan mereka juga melewatkan beberapa poin penting. Salah satu aspek paling di kegagalan sistemik ini adalah proses konsultasi internal yang lemah ketika berhadapan dengan masalah yang kompleks dan resikonya tinggi, seperti mencari tahu pendapat dari kontrak. Mitra audit dan tim peninjau kualitas benar-benar diperlukan untuk mengawasi transaksi besar yang tidak bisa yang menonjol, tetapi penyelidikan menunjukkan bahwa pihak kedua tidak melakukan cukup cek yang harus menjadi pemeriksaan terakhir sebelum laporan audit keluar. Jadi, masalah besar dengan audit Garuda Indonesia adalah bahwa mereka tidak berpegang pada aturan SM1, tidak memiliki pengawasan eksternal, dan semua orang hanya berjalan tanpa benar-benar mempertanyakan banyak hal. Ini menunjukkan kepada kualitas audit yang baik bukan hanya tentang apa yang dimiliki auditor, tapi juga tentang bagaimana seluruh perusahaan melakukan tugasnya, mengawasi berbagai hal, dan tetap setia pada nilainya. Sangat penting untuk menjaga pekerjaan yang baik dengan kontrol kualitas sehingga orang-orang dapat terus mempercayai akuntan mereka. Selanjutnya jawaban nomor 4. Ya, langsung aja. Skandal itu terungkap bukan hanya karena regulator masuk,
Tapi ketika dua komisaris mendatangani laporan keuangan bicara tentang mengapa sangat penting bagi Dewan Komisaris dan minta audit untuk melakukan hal mereka sendiri di seluruh pengaturan akuntabilitas, tindakan mereka dalam kasus ini benar-benar menunjukkan bahwa menjaga pertanyaan keuangan tetap jujur adalah tentang pekerjaan tim, bukan hanya sesuatu yang harus ditangani oleh auditor sendiri. Kasus laporan keuangan 2018 PT Garuda Indonesia benar-benar menunjukkan betapa berantakannya tata kelola perusahaan dapat menyebabkan bencana total. Seharusnya perusahaan sebesar Garuda memiliki sistem pengawasan internal yang kuat, mulai dari manajemen, dewan komisaris, ke komite audit yang berfungsi untuk memastikan bahwa semua laporan keuangan jujur dan sesuai dengan aturan. Tetapi akhirnya kami semua mengacaukan dan melewatkan giliran kami. Mereka akhirnya mendatangani laporan yang akhirnya menyesatkan publik ini menyoroti pengawasan internal Garuda, memastikan semuanya berada di jalur tujuan untuk jangka waktu itu. Tata perusahaan yang bukan hanya tentang menandai daftar atau menuliskan laporan, berbicara tentang mendirikan tempat kerja di mana jujur dan mengambil tanggung jawab adalah cara yang dilakukan Dewan Komisaris dan Komite Audit harus memiliki nyali untuk benar-benar laporan manajemen dan tidak hanya menerimanya pada nilai normal. Di sisi lain, auditor eksternal juga merupakan kunci memberikan perspektif yang adil dan tidak terjerat dalam rencana siapapun. Dengan Garuda, laporan itu tidak melakukan peran mereka dengan benar yang dapat menyebabkan kesalahan besar dalam laporan. Sederhananya, tantangan besar dari kasus Garuda adalah bahwa kepemimpinan perusahaan yang nyata adalah tentang menciptakan budaya kejujuran dan tanggung jawab. Tidak hanya memiliki aturan di atas kertas, jika perusahaan benar-benar memenuhi nilai-nilai ini, mereka akan menjadi hak mereka, membuat investor mereka bahagia dan menghindari bencana besar. Sehingga Garuda adalah panggilan bagi kita untuk menjaga hal-hal jujur dan mengawasi mereka. Karena jika tidak, laporan keuangan dapat berantakan. Untuk menutupi kebenaran ahli meletakkannya dengan jelas dan sederhana. Baik, segitu aja jawaban dari kami. Kurang maaf. Assalamualaikum